billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bertakwa sehubungan dengan surat Ali Imran ayat 100 yang sudah diberikan pada minggu yang lalu pada TC. Sekarang kita ambil hubungannya erat dengan Ali Imran 64. Qul ya ahlal kitabi, tegaskan oleh Anda, wahai para ahli kitab. Ahli kitab ini kita jangan terpukau dengan bahasa Indonesia ahli kitab sama ahli dalam kitab. Sebab ternyata pada surat Al-Bayyinah ayat 1 termasuk bagian dari alladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi maka dari itu, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, termasuk yang didakwahi oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah. Ya ahlul kitab, wahai para ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawain. Ta'ala itu khusus kata kerja perintah. Kalau kata kerja telahnya malah berarti maha tinggi, tapi khusus untuk perintah, maka ta'alau ini hanya ada 6. Anta antuma antum, ta'ala ya ta'alau, anti antuma antunna, ta'alaya ta'alaina, artinya mari. Satu ajakan. Ta'alau, mari kepada kalian ya, ila kalimatin sawa, ke arah satu sistem persamaan. Kata kalimat di sini kalau dalam kamus ada contoh kalimatullah Isa bin Maryam. Jadi kalimatullah itu adalah Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam seorang rasul yang punya sistemnya sama dengan Nabi Muhammad, dinul Islam. Jadi kita artikan sistem persamaan. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Untuk bahasa Quran, nahnu. Dalam bahasa Indonesia ada 2 macam, ada kami, ada kita. Kalau dalam bahasa Inggris, we, satu macam. Dalam Quran, nahnu, satu macam. Begitu bahasa Indonesia ada 2 macam, ada kami, ada kita. Kami itu jamak pihak pertama, artinya yang ngomong. Yang ngomong tidak usah semua, salah satu aja bisa nyebut kita. Kemudian kami pihak pertama jamak. Kalau kita jamak pihak ke-1 dan kedua. Jadi kalau di zaman proklamasi kemerdekaan berbunyi kami bangsa Indonesia, berarti yang jadi kami ini seluruh bangsa Indonesia, walaupun yang ngomong cuma 1. Pada saat itu Insinyur Presiden Soekarno. Kami bangsa Indonesia, berarti yang ngomong seluruh orang Indonesia. Yang diajak ngomong orang asing. Jadi kami itu jamak pihak pertama.
Kalau kita itu pihak ke satu dan pihak kedua. Kalau bunyi proklamasi itu kita bangsa Indonesia, kemerdekaan adalah hak segala bangsa misalkan. Nah itu kitanya berarti yang diajak ngomong orang Indonesia, percuma aja. Ya orang Indonesia kan pasti setuju. Justru dengan kami itu minta persetujuan dari luar negeri. Yang di saat itu kalau tidak salah Saudi Arabia yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, dikala itu masih dipisah antara kami dan kalian. Bainana wa bainakum berarti pihak mukminnya nahnunya, di saat itu antumnya masih dipisah antara kami dan kalian. Begitu Allah na'buda illallah, annya an masdariyah, kemudian posisinya menempati kata benda badal dari kalimatin sawa, yaitu kita, jangan kami di sini, kita tidak hidup mengabdi illallah kecuali menurut ajaran Allah. Jangan kami ya. Jadi begitu bainana antara kami wa bainakum dan kalian masih misah. Begitu Allah na'buda itu yang diajarkan bersama-sama, berarti kita di sini tidak hidup mengabdi illallah kecuali menurut ajaran Allah. Atau kita sering membahas Allahu Rabbun, sehingga Rabbun sama dengan siasatun, sama dengan kebijakan, bisa kita artikan Allah na'buda illallah, bahwa kita tidak hidup mengabdi kecuali menurut kebijakan Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, disatukan juga ya, sebab ini ajakan. Dalam arti kita tidak mengikut sertakan bihi dengan kebijakannya, syai'an kebijakan apapun. Kebijakan lain kami tidak ikut sertakan, kebijakan Allah saja. Kemudian kalau ini juga dikaitkan dengan abadah, kita ulang lagi, abadah kamusnya abadallaha, satu wahada. Wahadallah kita artikan menghanyakan, mensajahkan Allah. Mensajahkan Allah itu artinya satu pandangan dan sikap Allah saja. Yang mencipta matahari Allah saja, yang mengedarkannya Allah saja, yang mengatur manusia Allah saja, yang menurunkan hujan Allah saja, ujungnya hidup manusia pun Allah saja yang menentukan. Itu wahadah. Kemudian yang kedua, khodamahu, melayani, jadi khadim, melayani apa perintah Allah dilayani. Wa khodoa, merunduk, wadalla, mudah diatur, wa to'a, serta taat, lahu, menurut kebijakannya. Jadi begitulah kita artikan hidup mengabdi. Kemudian wala nusyrika bihi syai'an dalam arti kita tidak mengikut sertakan kebijakan lain dengan kebijakannya. Ya, jadi artinya kalau Allah saja kan yang lain tidak ada. Seperti tertulis di atas mimbar ini, laukana fihima alihatun illallah la fasadata, seandainya pada keduanya semesta angkasa dan bumi ini ada yang diabdi selain Allah, la fasadata, niscaya keduanya binasa. Berarti Allah saja. Nah, itu yang dimaksud dengan wahdahu. Kemudian walayat tahida ba'duna ba'dun arbaban min dunillah, yaitu sebagian kita, subjeknya ya ba'duna,
tidak membikin ba'don bagian yang lain arbaban menjadi berbagai pembimbing min dunillah selain Allah, atau berbagai pembuat kebijakan selain Allah. Tidak, di antara kita ini tetap Allah saja yang membuat kebijakan. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling sama dengan tidak menghiraukan ajakan. Faqulu syahadu bi anna muslimun, maka nyatakan oleh kalian, saksikanlah bahwa kami, jangan kita di sini ya, sudah misah. Apa misalnya? Tawallau, mereka ini berpaling, berarti tidak ikut lagi, sudah tetap menjadi outsider, tidak jadi insider, tidak ke dalam. Jadi isyhadu, saksikanlah oleh kalian, bi anna, jangan kita, kami, bahwa kami muslimun siap hidup dengan dinul Islam. Kalau ahli kitab itu berpaling berarti tidak menghiraukan ajakan, maka misah. Udah, saksikanlah kami siap hidup dengan dinul Islam. Kami siap membangun kemakmuran, itu maknanya dinul Islam itu kan begitu. Wabarakatuh kan. Kami siap membangun kecerdasan, kami siap membangun pengentasan kemiskinan, kami siap membangun keamanan, kami siap membangun kemakmuran. Itu bi'ana muslimun. Kalian saksikan aja, tonton aja. Kalau memang tidak mau, tonton aja. Nah, itu cirinya orang yang bulat dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Jadi kalau dia ngajak orang lain tidak mau, tidak dia sendiri malah ya udah pergilah, orang juga pada tidak mau. Enggak begitu. Orang lain tidak mau, saya yang mau. Di sana keberanian. Itulah jadi kalau pada ayat 100-nya, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u, wahai orang-orang yang berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, berarti itu sudah ikut Nabi Muhammad ya. In tuti'u, jika kalian menaati fariqom minal ladina utul kitab, sebagian dari utul kitab yang telah diberi kitab sebagian ahlul kitab. Jika menaati, ada jawab syarat, yaruddukum, niscaya mereka mengembalikan kalian ba'da imanikum, setelah pandangan dan sikap hidup kalian dengan ajaran Allah menurut Rasul, kafirin menjadi yang bersikap negatif kembali. Nah, jadi ini perhatian bahwa yang sudah jadi insider tetap ditarik oleh outsider, pihak dalam ditarik oleh pihak luar. Ini supaya hati-hati. Ya namanya orang cari kawan kan. Orang yang senang mancing aja padahal dia di pinggir sungai dikerubuti nyamuk, ya tetap dia ngajak orang. Oh, saya tidak mau katanya. Kenapa kamu? Saya tidak punya ongkos. Saya bayarlah ongkosnya. Itu namanya mencari kawan. Jadi dalam ini jangan aneh kalau urusan mencari kawan, tapi hati-hati. Ayat ini memperingatkan kalian yang sudah berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut Rasul bisa balik kembali. Kalau dilihat dari ujung ayat tadi, bi'anna muslimun siap membangun dinul Islam, membangun kemakmuran, membangun kecerdasan, membangun kesejahteraan, jadi kembali lagi tidak siap berlaku seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini ada muslimun ya. Bi'anna lahu muslimun, tadinya Allah na'budu illallah. Kita perhatikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abada, hidup mengabdi, hanya ajaran Anda kami hidup mengabdi. Ujungnya minta ihdinas siratal mustaqim, dinul Islam. Kalau kita baca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, a'budu aku hidup mengabdi,
mata budun menurut apa yang kalian abdi, aku tidak seperti kalian. Kalian juga tidak seperti kami. Ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Jadi ujung-ujungnya tatanan hidup. Jadi sinilah artinya kalau kita perhatikan nanti surat Yunus ayat 104, qul ya ayuhan nasu, manusia di sini ya. Tegaskan, wahai manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian ada dalam keraguan perihal tatanan hidupku, perihal regulasi hidupku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tetap tidak hidup mengabdi menurut ajaran mereka yang kalian abdi selain Allah dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Walakin a'budullah, tetapi aku tetap hidup mengabdi menurut ajaran Allah allazi yatawaffakum, yang akan mematikan budaya kalian. Kenapa dibawa ke mematikan budaya kalian? Yang disuruh menyatakan ini Nabi Muhammad basyarun mislukum. Kalau seandainya berbicara Allah mematikan, ya harusnya ya tawafana kan. Ya yang ngomong sendiri Nabi Muhammad disuruh ngomong. Jadi kalau Allah mematikan, kalau budaya, kalau itu adalah biologis, ya tawafana lah kita. Tetapi dengan yatawafakum ini berarti arahnya mematikan budaya kalian. Sebab kalau budaya pola pikir ajaran Allah dan Rasul tetap utuh. Apa utuhnya? Misalkan kalau kita lihat pada surat Qasas ya, ayat terakhir. Di sana ada kalimat kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu, ya kita artikan segala doktrin, menjadi binasa illa wajhahu, kecuali wajah kehidupan menurut ajarannya. Kenapa kita artikan segala doktrin? Masalahnya sebelumnya disuruh dakwah, sebelumnya disuruh giat melakukan dakwah, mengajak orang untuk hidup dengan ajaran Allah menurut Rasul, untuk hidup menurut ajaran pencipta segala. Itu paling tinggi ya. Kalau mengajak hidup menurut ajaran pencipta segala, itu berarti paling tinggi. Soalnya filsafat hidup orang itu bisa bagus-bagus, tapi dia bukan pencipta. Ada misalkan pandangan hidupnya hebat, diikuti oleh sekian banyak manusia, diikuti oleh bangsanya, bangsa lain juga turut, tapi tetap dia bukan pencipta matahari. Yang bersangkutan hebat, dia bukan pencipta bumi. Yang bersangkutan hebat, dia bukan pencipta laut. Yang bersangkutan hebat, dia bukan pencipta ikan. Tetapi Allah kebijakannya hebat, Allah pencipta segala. Jadi berarti kalau sudah diajak hidup menurut kebijakan pencipta, itu sudah paling tinggi. Nah, jadi disinilah maka artinya kita selalu hidup dengan ajaran Allah dan Rasul, selalu mencari mana kalamullah, mana kalamul pencipta, kalamul khaliq, mana kalimat-kalimat pencipta itu yang mana gitu ya. Kenapa? Ya kalau sudah ke pencipta kan berarti siapa orangnya yang tidak mengakui kan aneh. Anda lihat matahari, lihat ada yang mencipta, oh matahari jadi dengan sendirinya, begitu. Anda lihat manusia, saya lihat manusia, saya juga manusia. Siapa yang mencipta manusia? Jadi dengan sendirinya. Waduh, aneh benar lah. Manusia itu unik sekali. Tanya ke tukang urut coba. Susunan saraf itu, wah melacaknya susah. Keliru-keliru sedikit jadi masalah. Nah seperti itulah kebijakan Allah yang kita sulit melacaknya. Nah itu artinya pencipta. Maka dari itu dengan ajaran Allah menurut Rasul ini adalah kalam pencipta, maka ini dijadikan satu.
jalan. Dengan ini kita andalkan keselamatan manusia. Dengan ini kita andalkan kemakmuran manusia. Dengan ini kita andalkan keamanan manusia. Dengan ini kita andalkan keselamatan manusia di dunia wal akhirah. Ada ayat yang tidak mengerti kewajiban manusia untuk menelitinya. Nabi sudah tidak ada, walaupun Nabi sudah tidak ada, tetap kewajiban manusia. Sebab ini hudal linnasi. Oh, belum kecapai, ya belum kecapai aja. Tapi jangan mengatakan ini misalkan tidak usah dipahami. Ini tetap harus dipahami, walaupun saya belum paham. Demikianlah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya yang perlu kita peringatkan diri kita, juga kawan-kawan kita semua, bahwa menyangkut masalah pendanaan, ada kalimat yang kita kenal semua ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu badal dari muttaqin, yang berpandangan bersikap hidup perihal gaib. Wa yuqimuna sholata, serta menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, serta mengeluarkan anggaran dari apa yang kami karuniakan kepada mereka. Di sini harus kita perhatikan bahwa ada tiga ya. Pertama, yu'minuna bil ghaib, masalah gaib banyak, tetapi untuk munculnya hasanah di dunia juga gaib. Apa yang kita istilahkan wa makana Allahu liyutliakum alal ghaib. Allah tidak berfungsi mempertontonkan kepada kalian masalah gaib. Jadi gaib itu artinya ghairu maklum, tidak diketahui sebab tidak diajarkan. Karena tidak diajarkan, tapi harus jadi keinginan. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah itu minta hasanah fid dunya. Tapi kapan hasanah fid dunya? Ghairu maklum. Teorinya tidak diberikan. Maka untuk itu yuqimuna sholat. Artinya orang menegakkan sholat itu ketakutan begitu nanti hasanah fid dunya muncul, dia tidak ke bawah. Kenapa? Sebab teorinya tidak diberikan. Yang kedua, untuk itu mimma razaqnahum yunfikun, untuk itu mereka mengeluarkan anggaran dari apa yang kami karuniakan kepada mereka. Kalau berbicara masya Allah, apa yang Allah kehendaki dalam urusan anggaran, Allah menghendaki kalian mengeluarkan anggaran, itu kehendak Allah. Nah, kemudian dari kehendak Allah ini, Allah tidak sekedar berkehendak yunfikun, Allah juga rojakna, kami memberi rezeki, kami memberi faktor penunjang. Lafatahna alaihim barokatin minas sama wal ard, niscaya kami bukakan atas mereka kemakmuran yang bersumber dari semesta angkasa dan bumi ini. Sumbernya dari Allah. Bersumber dari Allah, Allah menghendaki mereka mengeluarkan anggaran. Nah, jadi artinya logikanya begini. Kalau masjid ini di waktu malam terang, kenapa terang? Ada listrik? Bukan. Terangnya bukan karena listrik, terangnya karena uang.
Sebab ada listrik pun kalau tidak dibayar tetap aja dimatikan. Nah, jadi disinilah makanya kita angkat wa wajadaka ilan fa'agna pada surat Duha, dia Allah menemukan Anda, sudah Anda kan? Ailan fakir fa'agna, maka dia membikin kaya. Dari mana ini jadi kaya? Iya, dari orang-orang yang mendukungnya, mimma razaqnahum yunfikun. Oh, bagaimana kalau yang mendukungnya ini misalkan kikir-kikir? Ya, ayat kemarin kan sudah dikemukakan. Ali Imran 180. Wala yasabana alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan mengira orang yang kikir dengan apa yang kami telah berikan kepada mereka itu kehidupan indah bagi mereka, jangan ngira. Bal huwa syarrul lahum, bahaya bagi mereka. Sayutawakuna ma bahiru bihi yaumil kiamati, mereka akan dikalungi, dikongkoyangan kalau istilah orang Sunda. Kalau orang Sunda enak pakai dikongkoyangan dengan apa yang mereka kikirkan. Orang lain sudah enak dalam hasanat dunia, bergaul sesama orang-orang berbuat tepat, bergaul bersama orang-orang cerdas, bergaul bersama orang-orang baik. Di dalam hasanat dunia dia mau ke sana berat dengan apa yang dia pikirkan, dikongkoyangan, dikalungi, jadi nggak bisa berangkat, keberatan. Itulah bahayanya. Nah, ini kalau ini kita kemukakan, itu ayat Quran. Ini koreksi bagi semua, koreksi bagi hadirin, koreksi bagi saya, ya koreksi bagi siapa saja. Dengan demikian maka kalau Nabi berdoa, indah ya doanya, Allahumma a'ti munfikon kholafan, ya Allah berilah si pengeluar anggaran gantian tah nunggu sekeluarna minta ke Allah sebagai gantian. Allahumma a'ti mumsikan talapan, ya Allah berilah orang yang kikir kehancuran. Jadi berarti di sini sudah cocok. Allah memberi faktor penunjang, Allah berkehendak faktor penunjang itu dibagi sedemikian rupa untuk pembangunan hasanah dunia, berbagai sektor semua juga memerlukan. Kemudian Allah juga akan mengganti. Nabi Muhammad juga berdoa supaya ada gantinya, tetapi orang mengira gitu, itu rugi, itu perkiraan itu jangan sampai ada. Itu artinya dengan ayat itu seperti itu. Di sini artinya begitulah kita berbicara ayat Quran, karena itu ayat Quran tidak bisa kita sembunyikan. Itu ayat Quran supaya dimengerti oleh semua. Itu ayat Quran harus dikaji oleh semua. Kamusnya harus tahu semua. Itu bahasa Quraisy. Itu bahasa Quran, kalimatnya kalimat Quran. Kita sudah berlatih sedemikian rupa. Saya kira setelah sekian lama kita berlatih, tentu ada sedikit kemudahan. Walaupun belum mudah semua, tapi ada sedikit kemudahan, sehingga menjadi peringatan bagi kita semua, bukan untuk apa-apa, tapi untuk kebaikan manusia dan keselamatan manusia di dunia wal akhirat. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa latifullahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.